Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kuntum tuhibbunallah wa yuhibbukumullah wa yaghfirukum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita yang atas kita aturkan saat ini mencari rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian ini. Allah semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Bahagia yang benar-benar bahagia, bukan pura-pura bahagia. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini kalau sesuai dengan yang diberikan ke saya itu tentang lost generation. Jadi lost generation itu kehilangan generasi. Ada satu fase yang kehilangan generasi. Bisa tidak ada generasinya, bisa ada tapi generasinya rapuh, generasinya gampang patah. Atau kita bahas software. Mau yang mana jadi? Mau software apa lost generation? Lost generation. Iya. Kan lagi ramai soalnya sound horror itu gimana ceritanya sound horror. Ya, kita akan bahas lost generation. Lost generation itu seperti yang saya sampaikan tadi. Tentu untuk tahu apa itu ya kita harus tahu definisinya dulu. Ya. Jadi sederhananya definisinya lost generation itu suatu kondisi atau keadaan di mana generasi yang ada pada saat itu mengalami kerapuhan secara apapun, secara fisik, secara mental, atau suatu keadaan di mana tidak diketemukan lagi generasi yang mampu untuk kemudian menghandle segala hal yang terkait dengan kondisi yang ada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Terus kenapa kok kemudian ada semacam ketakutan terkait dengan lost generation itu? Ya memang kondisi real yang ada saat ini seperti itu. Nah, untuk tahu pembagian generasi, jadi generasi-generasi itu ada masanya, ada namanya, gitu ya. Generasi yang lahir antara tahun 2010 sampai 2025 ini namanya generasi apa? Z. Enggak. Nah, generasi apa namanya? Jadi kalau mau kita tarik mundur ya, 2025 sampai 2010, jadi mundur ke belakang, itu generasinya namanya generasi Alpha. Generasi Alpha itu 25 sampai tahun 2010. 2025 sampai 2040 nanti namanya generasi apa? Generasi Beta. Jadi Beta, Alpha. Terus kemudian generasi Z tadi itu 2010 sampai mundur 15 tahun. Jadi sekitar 1995. 1995 sampai 2010 itu namanya Gen Z atau Gen Z. 95 sampai 80 itu namanya Gen Y. Nah, itu disebut milenium. Gen Y itu 80 sampai 95. Kemudian Gen X itu 1980 sampai 1965. Jadi yang lahir antara tahun 65 sampai 80 itu namanya generasi X, Gen X. 65 sampai 45 itu namanya baby boomer. Ada yang lahir antara 45 sampai 65? Ada. Masih ada ya? Alhamdulillah masih sehat. Jadi generasi, pembagian generasi itu sekarangnya seperti itu. 45 65 baby boomer, 65 80 Gen X, 80 95 Gen Y, 95 2010 Gen Z, Gen Z, 2010 2025 Gen
tahun berikutnya generasi beta tadi itu 25 sampai 40. Kenapa harus ada pembagian generasi seperti ini? Pembagian generasi seperti ini itu dalam tataran psikologi. Jadi dalam tataran apa yang kemudian lebih dominan psikologi, karena ternyata ada perbedaan pola pikir, perbedaan pola yang kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang. Nah, kenapa kok terus kemudian muncul ada istilah lost generation itu? Dikarenakan kalau kita tidak berperan, nanti betul-betul akan terjadi lost generation itu. Maka nanti targetnya Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tahun berapa? 2045. Itu nanti akan tidak tercapai karena anak-anak yang kemudian jadi para pemimpin, jadi para penguat negara di 2045 itu gak ada anaknya, atau ada tapi rapuh. Makanya terus kemudian muncul yang disebut dengan generasi strawberry. Jadi generasi X, generasi Z dan generasi Alpha itu disebut sebagai generasi strawberry. Apa maneh itu generasi strawberry sekarang gen wis tahunnya kesulitan. Gampangnya tiap 15 tahun. 15 tahun. Jadi 2010 ke 25, 2010 kurangi 15, terus 15 itu sampai 65 ke 45, karena itu disebut baby boomer karena baru merdeka Indonesia. Karena baru merdeka, terus merdeka sak sembarangnya, maka banyak ibu-ibu melahirkan bayi di tahun 45 sampai 65 itu. Apa itu generasi strawberry? Generasi yang tampilannya seperti buah stroberi. Jadi menarik dari luar, bagus sekali tampilannya dari luar, tetapi dalamnya rapuh, dalamnya ngeprul, dalamnya gampang pecah, gampang rusak. Itu yang disebut dengan generasi stroberi. Dan itu terjadi di anak-anak kita, di generasi Z dan generasi Alpha. Apa yang kemudian menjadi dasar dari kemudian munculnya perilaku itu, munculnya pengelompokan itu? Karena memang anak-anak yang lahir di antara tahun 95 sampai 25 ini adalah anak-anak yang tidak punya kemampuan untuk bertahan seperti layaknya kita yang lahir di era-era sebelumnya. Kenapa? Banyak kondisi yang menyebabkannya. Bagi yang generasi X atau generasi Y awal, yang artinya yang lahir antara tahun 65 sampai 80, panjenengan yang lahir antara tahun itu kalau pengen sepeda, misalkan pengen sepeda itu langsung diberikan sepedanya oleh ayah ibu kita atau masih ada prosesnya? Langsung diberi apa? Lu sebentar, nabung dulu, dipotong uang hadiah itu, nabung. Nanti pada nilai tertentu sudah ditambahi sama ayah ibu kita, kemudian dibelikan sepeda. Atau cara kedua, punya prestasi. Jadi juara 1 di kelasnya, di sekolahnya juara 1, sebagai apresiasinya, terus kemudian diberikan sepeda. Seolah-olah itu menyulitkan, seolah-olah. Tapi ternyata justru itu yang kemudian membentuk karakter kita ini menjadi tidak gampang menyerah. Dan pola itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan kita ini menjadi kuat. Yang lahir antara 65-80 itu generasi-generasi yang kuat. Generasi yang ketika mengalami kegagalan coba lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, terus seperti itu. Maka di zaman kita tidak ada ceritanya anak SMP atau anak SMA itu tiba-tiba bunuh diri, itu nggak ada ceritanya. Ya, mohon maaf, anak-anak sekarang itu ketika
yes, mohon maaf sekali, ini fenomena yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian pacaran, ketika pacaran diputus sama pacarnya gitu ya, atau ada masalah sama pacarnya, tahu-tahu naik ke sekolahnya lantai 3, terjun dari lantai 3. Itu kan real kan? Apa yang kemudian menyebabkan itu? Nah ini sekarang kita runtut supaya kita bisa memilah gitu ya. Apa yang menyebabkan kerapuhan itu? Tidak lepas juga dari kesalahan orang tuanya. Kalau mau dicari siapa yang sesungguhnya kemudian ikut berperan dalam konteks itu, orang tuanya juga. Jadi orang tua generasi Z dan generasi Alpha ini itu kan rata-rata adalah orang tua yang lahir di generasi X itu kan. Orang tuanya anak-anak gen Z dan gen Alpha itu tidak mau anaknya susah seperti dirinya. Maka kemudian ketika anak-anaknya minta apapun itu, apalagi kalau zaman kita dulu yang bekerja siapa? Bapak saja kan, ayah saja, abi saja yang bekerja. Ibu uminya full di rumah, ngawal perkembangan anak-anaknya, nyiapkan sarapan dan seterusnya itu. Maka ketika kemudian kondisi yang ada saat ini, ayah ibunya, abi uminya kerja, sebagian besar kan dua-duanya kerja. Maka ketika kemudian anaknya menginginkan sesuatu, praktis dia tidak menginginkan anaknya susah seperti dirinya. Minta apa-apa harus nabung, minta apa-apa harus melalui proses yang rumit itu, proses yang panjang itu. Maka atas dasar kasih sayang, atas dasar rasa cinta, kemudian langsung dibelikan. Bahkan pagi baru minta, jam 10 sudah dibelikan. Pagi minta, siang sudah ada barangnya. Atas dasar cinta. Tetapi ternyata di balik itu semua justru memunculkan anak itu menjadi anak yang manja, anak yang kemudian tidak punya kemampuan bertahan ketika menghadapi sebuah kegagalan. Ditambah lagi dengan pola-pola terkait dengan makanan. Saya lupa, saya di sini pernah menerangkan tentang 4 gen ya? Pernah? Belum ya? Itu untuk kita dan juga untuk generasi kita. Ternyata apa yang terjadi di kondisi saat ini itu by design. Jadi ada yang men-settingkan supaya kita seperti sekarang ini kondisinya. Anak-anak kita itu anak-anak yang memang diintervensi untuk menjadi anak yang rapuh, sehingga tadi ada lost generation, sehingga kemudian nanti tidak tercapai Indonesia emas itu. Peran kita selain dalam konteks psikologi tadi itu juga harus ada pembatasan terkait dengan pola makan. Lost generation itu kalau dalam tataran medis, tataran kedokteran, penyebabnya adalah karena kerusakan ginjal. Iya, sekarang banyak. Jadi dalam konteks medis, lost generation itu penyebabnya adalah kerusakan ginjal. Kenapa kok ginjal yang dipilih untuk dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu? Ketika yang diserang jantung misalkan, itu prosesnya lama. Maksudnya lama itu untuk menyebabkan seseorang itu menjadi tidak berdaya itu lama. Mau nyerang jantung lama, nyerang paru-paru lama, nyerang liver lama. Yang paling cepat diserang dan kemudian gampang untuk menimbulkan efek adalah ginjal. Maka kemudian ginjal anak-anak cucu kita itu, anak cucu kita itu disettingkan untuk dirusak. Dalam bentuk apa pengerusakannya? Dalam bentuk pola makan.
Pola makan apa yang kemudian dimunculkan? Lifestyle-nya anak-anak kita itu. Dan kalau kita tidak ikut berperan di sana, maka akan terjadi betul lost generation itu. Apa yang menjadikan lost generation itu? 4G yang kita harus waspadai. Ini makanan semua ini. Maka tadi urutannya itu kehilangan generasi secara psikologi tadi, secara teknis medis penyebabnya adalah gangguan ginjal, gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Karena cepat prosesnya. Apa yang menyebabkan gagal ginjal? Tentu kita bicara ginjal dulu. Ginjal itu apa? Ginjal itu sebuah organ di tubuh kita yang fungsinya menyaring racun. Jadi ketika kita makan, kita beraktivitas, sel-sel kita itu mengalami metabolisme yang mau tidak mau ada hasil akhir dari metabolisme itu berupa residu, bahasa kerennya racun lah. Seperti layaknya sepeda motor kita itu ketika diisi bensin bisa jalan, ada tenaga untuk jalan, pasti ada residunya. Residunya asap knalpot. Tubuh kita sama. Ketika bermetabolisme ada aktivitas, kita hidup, ada residunya. Residunya berupa apa? Berupa macam-macam larutan, macam-macam elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya natrium, atau dalam bahasa populernya sodium. Natrium dan sodium itu sama. Itu adanya di garam itu tadi, NaCl. Nanti juga kita akan bahas itu. Racun itu, racun-racun dari hasil metabolisme tubuh kita itu semuanya nanti dikirim ke ginjal, terus gambarannya gitu. Dikirim ke ginjal, oleh ginjal diolah. Racun tadi itu dipilah, diolah, yang kemudian masih bisa dipakai, dimasukkan lagi ke dalam darah kita. Kalau tidak bisa dipakai, dibuang dalam bentuk air kecil kita, urin itu. Jadi fungsinya ginjal itu. Racun-racun itu semua dikirim, diolah oleh ginjal untuk kemudian tanda kutip menjadi tidak beracun lagi, ampas dan seterusnya itu dikeluarkan dalam bentuk urin yang tadi dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita, ke masing-masing organ tadi. Ginjal itu fungsinya itu. Penyakit ginjal pasti dalam konteks itu ada 3 pengelompokan. Penyakit ginjal karena faktor keturunan, penyakit ginjal karena infeksi, penyakit ginjal karena lifestyle, gaya hidup seseorang. Yang lifestyle itu. Karena keturunan walatis samai waladhara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian hebat yang terjadi pada seseorang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah menjadi takdirnya, given, pemberian dari Allah. Bahwa ini menderita penyakit sejak lahir itu sudah pemberian dari Allah. Gak bisa manusia mensettingkannya. Penyakit karena infeksi itu karena banyak ditemukan pada, mohon maaf, orang-orang non-muslim. Penyakit karena infeksi ginjal itu karena orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena mereka tidak mengurusi istinja, tidak mengurusi hal-hal yang kaitan dengan buang air kecil kita. Padahal jelas innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang, Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri, yang membersihkan diri. Ngurusi buang air kecil itu tidak ada yang sehebat Islam ngurusnya. Dan penyakit-penyakit ginjal itu karena kurang bersihnya menjaga, mohon maaf, alat reproduksi bagian luar untuk kemudian nanti akan merambat naik nyampe ke ginjal. Ada namanya istilahnya percontinuitatum. Jadi nanti ascending, naik. Pusatnya itu di, mohon maaf, saluran kemih, di penis atau miswi, itu kemudian nanti naik nyampe ke ginjal. Jadi kelainan-kelainan itu karena tingkat kebersihan seseorang yang tidak terjaga. Kalau di mall-mall gitu itu, kalau kemudian di toiletnya, kalau muslim akan kebingungan untuk bagaimana membersihkannya. Maka bingung kita kan ketika yang otomatis itu. Kalau di hotel atau di itu kan, kalau kita pergi baru airnya keluar kan, itu kan kita kesulitan kan itu. Mesti kita bingung, mesti nunggu
sensornya kita pergi dulu, keluar airnya, baru kita kemudian mensucikan diri. Sementara orang-orang non-muslim nggak mikir seperti itu, pipis langsung selesai sudah. Nah, itu yang menjadi penyebab gangguan ginjal karena infeksi. Yang berikutnya karena lifestyle. Wa lasal insan illa masya. Bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang dilakukan, yang diikhtiarkan. Atau bahasa positifnya, Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau lifestyle-nya, gaya hidupnya bagus, ya insya Allah nggak kena sakit ginjal. Tapi kalau lifestyle atau gaya hidupnya, terutama pada konteks konsumsi makanannya buruk, maka nanti berpotensi untuk terserang gagal ginjal. Nah, dari 3 penyebab ini kita bahas lebih intens di yang lifestyle. Makanan yang mampu menyebabkan seseorang itu gagal ginjal, termasuk juga penyakit-penyakit yang lain, kita kelompokkan menjadi 4G supaya panjenengan gampang menghafalkannya. G yang pertama apa? Gula. Jadi G yang pertama itu gula. Kenapa gula harus dibatasi? Iya, karena efeknya gula kalau berlebih di dalam tubuh kita itu nanti jadi seperti orang diabetes. Walaupun tidak menderita diabetes, tidak menderita kencing manis, kalau pola konsumsi gula kita terlalu berlebih, maka akan seperti orang diabetes. Yang dirahmati Allah, untuk makanan itu aturannya sebenarnya cuma satu. Untuk makanan dan minuman yang kita konsumsi, aturannya satu. Undang-Undang pasal 31 Surat Al-A'raf. Jadi surat Al-A'raf 31. Kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Nah, semua aspek terkait dengan makanan minuman itu pasalnya itu, pokoknya jangan berlebihan. Semua boleh dikonsumsi, pokoknya jangan berlebihan. Nah, yang terjadi ketika berlebihan mengkonsumsi apapun itu, timbul berbagai macam penyakit. Yang kita bahas sekarang 4G. G yang pertama gula. Loh, terus gula itu yang tidak berlebihan, berapa banyaknya? Tubuh kita itu dalam satu hari butuh 2000 kalori. Rata-rata 2000 kalori. Yang boleh dari gula, jadi kalori itu bisa didapat dari macam-macam, karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Yang boleh dari gula itu 10%-nya. 10% dari 2000 itu adalah 200 kalori. 200 kalori itu sama dengan kira-kira 2 sendok makan gula. Maka dalam satu hari kita itu boleh mengkonsumsi gula atau glukosa, dalam bahasa awamnya, walaupun sesungguhnya berbeda, tapi sudah bahas gula itulah. Glukosa itu satu hari cuma boleh 2 sendok makan. Kalau bapak-bapak diberitahu, Pak, pokoknya 2 sendok makan. Oh iya, 2 sendok makan. Kalau ibu-ibu yang diberitahu, Bu, 2 sendok makan. Sendok makan apa ini? Sendok makan Indonesia apa Korea? Sendok makan Indonesia. Sama, bapak diberitahu 2 sendok makan, iya. 2 sendok makan Indonesia, oh iya. Ibu-ibu enggak. 2 sendok makan Indonesia itu munjung apa peres? Gitu. Peres. Jadi kita ini, saya panjenengan termasuk anak-anak kita itu boleh satu hari mengkonsumsi gula 2 sendok makan. Maka seusia-usia panjenengan ini rata-rata 30 tahun atau ini. Rata-rata tahun usia 50 ke atas itu harus ada penyesuaian. Dulu waktu muda mungkin manis-manis gak masalah, tapi sekarang sudah gak bisa. Harus ada penyesuaian. Ma'anzalallahu ta'ala sifatil kamal. Allah kalau menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya, kecuali tua.
Jadi kalau usia tertentu ya mau tidak mau harus ada penyesuaian. Ayo, tadi yang sholat, yang iktidarnya menuju ke sujud, lututnya dulu siapa? Ada yang lututnya dulu. Banyakan mana yang lututnya dulu sama yang tangannya dulu? Yang benar yang mana? Lutut. Dua-duanya benar. Lututnya dulu benar, tangannya dulu benar, karena sama-sama dituntunkan oleh Rasulullah. Yang salah kalau kepalanya dulu. Atau yang lebih salah lagi itu yang tidak sholat subuh, itu lebih salah lagi. Sama dalam tataran kedokteran Islam itu ada fase-fasenya. Ternyata Rasulullah mencontohkan itu. Salah satu peruntukannya adalah ketika memasuki usia tertentu, kita sudah sulit untuk lututnya dulu. Maka terus kemudian tangannya dulu. Bangkitnya pun sama. Bangkitnya yang tidak pegangan itu masih banyak kan ya. Terus langsung berdiri. Tidak tangannya dulu terus kakinya gitu. Ada penyesuaian. Artinya ketika kita masuki fase sebuah kehidupan usia tertentu, mau tidak mau ada penyesuaian terhadap kondisi yang ada, termasuk gula ini tadi. Maka batasan maksimal gula itu adalah 2 sendok makan dalam 1 hari itu. Walaupun ada yang menyebut 4 sendok makan, jauh lebih aman 2 sendok makan. Maka diperhatikan betul. Sementara anak-anak kita, anak cucu kita itu, kalau minum minumannya apa? Mixu, Wismi, Bitrik, itu kadar glukosanya luar biasa banyak. 1 gelas itu sudah menghabiskan kebutuhan kalori kita. 1 gelas itu bisa 1.500 sampai 2.000 kalori. 1 gelas itu buat 10 hari mestinya. Kalau kemudian anak cucu kita itu konsumsi gula terus seperti itu, hari ini minum Wismi, besok minum Bitrik, besok lagi minum Mixu, terus manis-manisan terus, termasuk juga minuman kaleng, minuman botol itu kalorinya tinggi, glukosanya tinggi. Maka yang minuman terbaik itu air putih. Kalau misalkan pagi-pagi gini jahe itu ya tidak apa-apa, karena jahe misalkan setengah sendok gula gitu ya. Terus kemudian nantinya sudah dibatasi betul. Itu yang kemudian menyebabkan potensi kerusakan ginjal pada anak cucu kita. Lalu kita perhatikan coba, munculnya Wismi, Bitrik, Mixu itu kapan? Itu serentak di tahun 2023 akhir, 2024 awal. Nanti kalau dianukan lagi itu targetnya siapa, nanti rusak tahun berapa, itu nanti ketemu. Makanya kami di kedokteran Islam itu mengatakan ini by design. Jelek Wismi, gitu-gitu itu jelek sudah, dalam konteks kesehatan jelek. Muncul pertanyaan, kalau itu jelek merusak ginjal anak cucu kita, kenapa kok nggak dilarang, gitu kan? Oh sudah jelas merusak, kenapa kok nggak dilarang? Masalahnya adalah di keberlebihannya tadi. Mereka kalau dikonsumsi sehari, hari itu sudah 5 hari, 6 hari kemudian baru minum itu lagi, tidak apa-apa. Maka tidak ada alasan untuk kemudian menutupnya. Yang betul dan yang harus kita atur konsumsi kita jangan sampai berlebihan. Pasalnya itu tadi, jangan berlebihan. Maka ketika seseorang mengkonsumsi gula lebih dari takaran itu, maka seolah-olah jadi penderita diabetes. Karena kadar gula darahnya akan tinggi. Kalau kadar gula darahnya tinggi, nanti gangguan metabolisme lemak, protein, karbohidrat, mineral dan seterusnya terganggu semua seperti layaknya orang diabetes itu. Dan itu terjadi pada anak cucu kita. Maka nanti 10-15 tahun lagi kalau terus seperti ini, betul-betul terjadi lost generation itu. Jadi hati-hati dengan gula itu. Walaupun kita membutuhkan gula untuk energi, untuk tenaga kita.
Jadi 4G itu G pertamanya gula. Untuk saya panjenengan termasuk anak-anak kita harus betul-betul diperhatikan. G yang kedua adalah garam tadi. Kenapa kok garam? Garam itu unsurnya NaCl. Sementara tubuh kita itu normatif dalam keseharian itu sudah memproduksi racun tadi itu, residu berupa natrium tadi itu. Natrium atau sodium itu sama. Bahkan Allah secara khusus menciptakan pompa di tubuh kita itu yang ngurusi natrium tok. Namanya sodium pump, pompa sodium. Sodium itu sama dengan natrium tadi. Khusus ngurusi sampah yang namanya sodium itu. Jadi kalau menjadikan browsing nanti ada sodium pump di tubuh kita. Itu hampir di semua sel ada. Untuk ngurusi sampah berupa natrium itu. Artinya dalam keseharian saja tubuh kita itu memproduksi natrium, memproduksi sodium itu tadi untuk dibuang ke ginjal. Apalagi itu aja sudah berat kan tubuh kita. Makanya Allah membuat khusus sodium pump. Tidak ada untuk elektrolit yang lain, tidak ada. Sodium tok itu yang dibuatkan oleh Allah. Itu sudah berat. Apalagi ditambahi natrium dari luar dalam bentuk garam itu. Maka tubuh kita semakin berat, timbulan nanti akan muncul hipertensi dan seterusnya. Orang hipertensi itu betul-betul sebaiknya menghindari garam sama sekali. Sudah nggak konsumsi garam sama sekali. Sudah berat kerja jantung dan ginjalnya itu. Sekali lagi, berapa batasannya untuk disebut berlebihan? Garam itu yang boleh kita konsumsi dalam satu hari itu 4 gram. 4 gram itu sama dengan sendok teh itu pucuknya. Jadi pucuknya sendok teh. Dulu lah. Nanti masakannya gimana rasanya ini? Pasti itu yang ada di dalam benaknya ibu-ibu. Satu, sekali lagi kita butuh penyesuaian karena umur sudah menua. Fungsi ginjal, fungsi jantung kita juga sudah mulai menurun seperti hadis tadi itu. Maka konsumsi garam harus dibatasi. Pembatasannya itu bukan masalah rasanya yang asin, bukan, tapi masalah natriumnya. Maka kemudian dibuatlah garam yang rasanya asin tapi natriumnya atau sodiumnya rendah. Low sodium salt, garam yang rasanya asin tapi kandungan sodiumnya low, rendah. Lososa mereknya. Saya nggak di-endorse sama Lososa, tapi garam yang memang asin tapi sedikit kandungan natriumnya. Dalam bahasa awam, garamnya asin tapi nggak mengandung garam, nah, gitu ya. Asin tapi natriumnya kecil. Mereknya Lososa. Ada di apotek ada. Di apotek ada, mungkin di toko-toko peracangan kalau memang dia kulaan itu ya ada. Garam yang jenengan pakai kan caprawu itu sih ya. Caprawu itu garamnya natriumnya 396 per gram. 396 gram, maksudnya gram zat aktif natrium sama 1 gram garamnya itu. Kandungannya sama beratnya. Garam Himalaya gimana? Sama, garam Himalaya itu 364 kandungan natriumnya, sama, masih tinggi natriumnya. Maka baik itu Lososa itu. Lososa itu dirilis pertama kali di launching itu di Pamekasan. Lososa itu dalam, jadi garam yang rendah natrium itu dalam bahasa Madura artinya tidak susah. Karena kan Lososa, kalau bahasa Madura itu Loksosa.
Oh iya. Jadi tidak susah gitu ya. Jadi, memang sengaja dirilis pertama kali di sana di Sumeneb, bukan Makassar. Sumeneb di PT Garam itu. Dulu kan PN Garam namanya, sekarang kan sudah jadi PT Garam. Jadi sengaja memang lo susah, dalam bahasa Madura artinya tidak susah. Garam di rumah banyak, dikasihkan pembantu semua. Kan sama Maka boleh mengkonsumsi garam yang rasanya asin tapi kandungan natriumnya harus rendah. Oh, susah. Maka ada alternatif solusi lo susah tadi. Oh iya, untuk yang gula tadi sama. Ada gula yang rasanya manis tapi glukosanya rendah. Stevia. Macam-macam itu, diabetasol, stevia, seterusnya, macam-macam itu. Itu memang peluang yang ada ketika kita dibatasi oleh beberapa hal itu tadi. Jadi sama, anak-anak kita juga jangan dibiasakan untuk mendapatkan asupan garam yang terlalu tinggi dari masakan-masakan itu. Tadi itu, garam itu kan NaCl. Kalau tinggi natriumnya di dalam tubuh kita, nanti dikirim ke ginjal, terlalu banyak sampah yang harus dibersihkan oleh ginjal. Pada satu titik ginjalnya nyerah, terjadilah gagal ginjal, ginjal pokoknya ginjalnya karena menyerah. Maka sekali lagi dibatasi. G yang keduanya, garamnya harus dibatasi. Itu untuk anak-anak kita ya. Yang berikutnya adalah kira-kira apa? G yang berikutnya, makanan atau minuman yang gurih. Makanan minuman yang gurih itu berasal dari apa? Berasal dari, pasti dari bahan pengawet. Apa saja makanan yang banyak mengandung bahan pengawet dan itu dikonsumsi terlalu sering oleh anak cucu termasuk kita adalah satu, makanan kaleng. Makanan kaleng itu pasti mengandung bahan pengawet. Bahan pengawetnya berupa apa? Natrium dan untuk pengawetnya mayat apa namanya? Formalin. Bahan pengawet di makanan kaleng itu yang tertinggi adalah natrium dan formalin. Makanya awet. Dan bahan makanan kaleng pasti kan memang butuh waktu yang lama untuk supaya tetap bisa bertahan. Tidak ada cara lain, jadi beri bahan pengawet itu. Maka makanan-makanan kaleng itu sebaiknya memang dihindari. Kalau sesekali dalam satu pekan sekali boleh, nanti ada penjelasan di belakang. Yang kedua yang mengandung makanan gurih itu, yang kedua daging olahan. Daging olahan itu apa aja? Nugget, sosis, pentol, kornet, itu daging olahan semua. Daging olahan itu sama, mengandung bahan pengawet, mengandung natrium dan formalin yang tinggi. Nah, kenapa kok anak-anak kita itu beresiko untuk kemudian terkena gagal ginjal tadi itu? Karena makanan kesehariannya ya makanan itu. Kok bisa? Iya, zaman kita dulu pada subuh seperti ini ibu kita sudah di dapur. Karena ibu rumah tangga kan, sudah di dapur menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Sayurnya fresh semuanya, masih fresh semua, dimasak sendiri. Tidak ada bahan pengawet di sana. Kalau mau buat rendang ya dagingnya dicacah sendiri dan seterusnya itu. Kita dulu kenal nugget enggak? Enggak kenal, yang kenal dadar jagung kita. Maka dimasak sendiri, higienitasnya bagus, kandungan makanannya sesuai dan seterusnya. Maka kita jadi anak-anak yang sehat. Karena ayah yang bekerja, ibu rumah tangga. Sekarang ayah ibunya bekerja. Kita kira habis subuh gini tidur lagi atau masak ibunya? Masak.
Kemungkinan besarnya kalau nggak ada kajian itu ya tidur. Maka ketika bangun pagi menyiapkan anak-anaknya untuk bekal sekolah sarapan, pilihan yang paling bisa diambil ya makanan kaleng, kornet, sosis, nugget, pentol, sudah. Dan itu terjadi dalam keseharian anak kita. Maka anak-anak kita terus mendapatkan natrium dan formalin dalam jumlah rutin setiap hari. Dan itu pula yang pada perjalanannya nanti menyebabkan gagal ginjal pada anak. Kondisi realnya zaman saya dulu kuliah nggak ada gagal ginjal pada anak. Tapi sekarang, jadi kan browsing saja. Sekarang gagal ginjal pada anak sangat banyak. Gara-garanya itu. Maka tadi, jadi yang saya omongkan ini rangkaiannya semua. Jadi yang by design tadi dan seterusnya itu rangkaian semua. Maka hati-hati. Nanti di belakang ada, kalau saya lupa nanti diingatkan berapa kali boleh konsumsi. Gitu ya. Kan tetap itu dikonsumsi kan? Ya. Makanan yang berasal dari daging olahan. Yang ketiga, yang makanan-makanan gurih itu adalah mie instan. Mungkin makanan kaleng nggak semua rumah ada ya. Pasti ada. Makanan yang berasal dari daging olahan mulai ada. Ada yang sudah punya sosis, ada yang punya nugget di rumah ya. Yang ketiga, yang mie instan dijamin pasti ada. Mie instan itu apa ya? Orang-orang Eropa gitu ya, kalau teman-teman dokter ketemu gitu ngomongnya orang Indonesia itu lu aneh. Kalau nggak dibumbah. Anehnya kenapa? Makannya nasi, lauknya mie. Nasinya karbohidrat, lauknya karbohidrat juga. Orang-orang Eropa kan enggak, makanya karbohidratnya itu sedikit, tapi terus kemudian proteinnya yang banyak enak gitu itu. Indonesia makanannya karbohidrat, nasi, lauknya mie, karbohidrat juga. Mie itu tidak ada zat gizinya. Mie itu hanya terdiri dari karbohidrat dan zat-zat tadi itu. Bahan pengawet, bahan perasa, itu tok isinya. Maka kalau panjenengan makan mie yang sehat, apapun itu mereknya, saya jamin rasanya pasti tidak enak. Maksudnya tidak seperti Indomie, Super Mie atau apa-apa mie itu. Kalau yang sehat, harganya pasti lebih mahal dan kemudian rasanya tidak segurih yang mie tadi. Karena memang nggak ada bahan pengawetnya, maka mereka sebentar, rusaknya sebentar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, batasi penggunaan makanan atau konsumsi mie instan itu. Lagi-lagi nanti di belakang ada total semua itu kita ini boleh makan mie itu berapa hari sekali, ya gitu ya. Pendek kata itu harus dibatasi. Yang nugget, yang sosis untuk anak-anak cucu kita yang sudah kita berikan selama ini ya sudahlah, sudah lewat. Semoga tidak merusak ginjal anak cucu kita. Ke depan perhatikan betul tentang hal itu. Jadi kan nanti bisa browsing lah sekarang kan. Tapi hati-hati kalau browsing ya, webnya harus jelas gitu ya. Kalau nanti dari vlog ada Pak Haris itu udah jelas. Yang resmi saja gitu ya. Jadi G yang ketiga itu makanan-makanan gurih. Lah ini gongnya sekarang. Gongnya G yang keempat. 4G, G yang keempat itu apa? Gorengan. Jadi kasih kita kan jika enak ya. Kajian melarang-larang, kajian orang hari ini kita. Biasanya sedekah itu menyiapkan, istighfar menyiapkan. Ini kalau kita pagi ini gara-gara judulnya Lost Generation ya. Gorengan, kenapa dengan gorengan?
Karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang kemudian menjadi bagian dari gorengan, jadi apapun makanannya kalau sudah digoreng itu namanya gorengan. Pisang itu bagus. Batal Hemandun di Al-Waqi'ah itu ada buah yang tersusun. Itu maksudnya pisang. Dan pisang itu sangat bagus. Pisang itu tinggi kalium, bukan kalsium ya. Kalium bukan Ca. Tinggi kalium. Kalium itu musuhnya natrium tadi itu. Jadi natrium yang racun tadi itu dikeluarkan dari sel dengan catatan kaliumnya masuk ke dalam sel. Jadi K sama Na itu tuker-tukeran. Na-nya keluar, kaliumnya harus masuk supaya Na-nya keluar. Kalium itu banyak di pisang itu tadi. Pisang itu bagus, tapi kalau digawe tepung digoreng jadi gorengan. Lagi-lagi, kenapa kok gorengan? Ketika seseorang mengkonsumsi gorengan, LDL, low density lipoprotein, lemak jahat, ya biasanya orang menyebut lemak jahatnya. LDL-nya itu rendah, harusnya di tubuh kita. HDL, high density lipoprotein, harusnya tinggi. Jadi LDL itu harus rendah, HDL harus tinggi. Wis tanpa batasan berapa nilainya, ya. Pokoknya LDL harus rendah, HDL harus tinggi. Lah orang makan gorengan itu LDL-nya naik, jadi lemak jahatnya naik, lemak baiknya HDL-nya turun. Oh, bodoh LDL HDL ini sebut bayangno lemak LDL HDL. Gampangnya gini. Saya memudahkan untuk panjenengan. Misalkan ini jalan apa? Tanjung Balai misalkan ya. Tanjung Balai ini ibaratnya lebarnya, ibaratnya supaya gampang ya. Ibaratnya lebarnya ini 10 meter. Itu ya, misalkan ya. Lebarnya 10 meter, ada 50 rumah di sini. Jadi jalan Tanjung Balai ini itu pembuluh darah kita. Ibaratnya lebarnya 10 meter itu pembuluh darah kita. LDL itu sampah yang diproduksi oleh masing-masing rumah. Jadi ada 50 rumah di depan itu, masing-masing rumah ini memproduksi sampah namanya LDL. Dan sampah itu ditempatkan di depan rumahnya. Maka dalam satu hari ketika satu rumah memproduksi 1 kilogram sampah, itu ditaruh di depan rumahnya, jalannya tadi kan 10 meter, itu ibaratnya 1 meter, nah gitu. Jadi sampahnya 1 kilo itu ditaruh di depan rumahnya, kalau ditempatkan di depan rumah ibaratnya jadi 1 meter, gitu ya. Itu LDL. HDL itu truk sampah yang ngangkut sampah itu tadi. Truknya ngangkut dibawa kemana? Dibawa ke ginjal untuk tadi dibersihkan tadi itu. Ibaratnya kalau masing-masing rumah memproduksi sampah 1 kilo, berarti kan 50 rumah dan 50 kilogram sampah. Jadi 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu itu. Truk sampahnya ibaratnya 1 kali angkut bisa 25 kilo misalkan. Sehari truk sampahnya lewat 4 kali. Maka total sampah 1 hari yang diproduksi 50 rumah tadi itu 50 kilo kan, itu diangkut pertama oleh HDL, oleh truk sampah tadi diangkut 25 kilo angkutan pertama. Selesai 6 jam lagi truk baru lewat kosong ngangkut 25 kilo lagi. Maka angkutan kedua truk itu sampahnya sudah bersih. Itu HDL itu sampahnya sudah bersih. Maka truk sampah ketiga lewat sudah gak ngangkut apa-apa. Sampahnya sudah bersih semua, di depan sudah gak ada sampahnya lagi. LDL-nya gak ada. Orang yang makan gorengan, sampah 1 rumah yang mestinya 1 kilo tadi menjadi 2 kilo sampahnya. Akhirnya 2 meter. Sudah gitu HDL-nya, truk sampahnya tadi itu yang mestinya sehari lewat
4 kali, dia cuma lewat 2 kali. Bisa dibayangkan ya? Jadi sampahnya menjadi 100 kilo, satu rumah 2 kilo kan? Artinya 2 meter, 2 meter. Truknya lewat cuma 2 kali. 2 kali mengangkut 50 kilo. Sampahnya 100 kilo. 2 kali 50, 100 kan? 25. Pendek kata, dalam 1 hari itu masih nandon sampah di depan rumah masing-masing. Artinya, kan tadi ibaratnya ini pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu ada sampahnya. Kalau dalam bahasa medis namanya plak, kerak. Plak itu kerak. Ini ibaratnya pembuluh darahnya ada keraknya di sini. Sampah yang 1 kilo tadi itu yang tidak keangkut itu nempel. Hari itu nempel sampah tidak keangkut. Besoknya pola makannya tetap seperti tadi itu. Gorengan terus, tadi itu yang 4G yang lain, 3G yang lain. Akhirnya apa? Sampahnya numpuk 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter lebar jalannya tadi pembuluh darahnya 10 meter ibaratnya numpuk 7 meter pada satu waktu. Ketika 7 meter itu aliran darahnya pasti akan mengalami gangguan. Sementara aliran darah yang di jantung, pembuluh darah di jantung itu sangat dibutuhkan oleh jantung. Maka kemudian kalau masih di bawah 70%, 7 meter dari 10 meter kan 70%. 70% masih di bawah itu masih bisa dipasang ring. Jadi prosesnya seperti itu. Dipasang ring masih bisa. Yang tadi lebarnya 10 meter ketutup 7 meter, dipasang ring di tempat itu. Akhirnya jalan yang 10 meter tadi balik jadi 10 meter karena sampahnya ditekan oleh ring tadi itu, sehingga jalannya tetap terbuka 10 meter, tapi kan benjolnya ke bawah. Tadi kan benjolnya ke atas, ditekan oleh ring, dan jalannya ini tetap 10 meter, kalau dia benjol ke bawah, itu yang beresiko robek. Maka batasannya kalau sumbatannya masih di bawah 60-70% masih bisa dipasang ring. Tapi kalau sudah 70%, 80% nggak bisa. Apa yang dilakukan? Di bypass, tidak lewat Tanjung Balai. Jadi dari sana lewat ke Tanjung sebelah sana, Tanjung apa itu? Sampahnya di sini yang ketutupan pembuluh darah yang ketutupan sampah tadi itu nggak dilewati sananya. Jadi dibuatkan bypass. Dari sini ini tidak dilewati, dari sini diambilkan pembuluh darah di paha, dibuatkan pembuluh darah baru, belok gini, nyampe sini, melewati area yang tertutup oleh kerak tadi. Karena gorengan. Diambilkan pembuluh darah dari paha, dimasang di bypass. Operasinya rumit, operasinya keren dalam konteks operasi karena melibatkan jantung dan ngambil pembuluh darah yang ada di paha ditaruh di jantung, keren sekali. Penyebabnya yang nggak keren itu gorengan, kan nggak cocok gitu. Operasinya sulit, mahal, gara-gara ini gorengan. Maka sekali lagi gorengannya itu harus dibatasi. Dari semua aspek itu tadi disebut berlebihan kapan tadi? Yang pertama lebih dari 2 sendok makan. Yang kedua lebih dari 4 gram. Yang lain-lainnya itu makanya gimana? Yang pertama, yang ketiga dan keempat boleh nggak makan? Boleh. Tapi jaraknya harus 5 hari. Jadi dengan yang satu ini makan gorengan silakan. Tapi nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu baru
Pertanyaannya adalah, kenapa harus seperti itu? Kenapa kok diberi jeda waktu seperti itu? Kenapa harus 4-5 hari itu? Karena kemampuan ginjal untuk dandani tadi itu, racun-racun yang dikirim itu kemampuannya terbatas. Sederhananya, sampah yang kita produksi yang melebihi ambang itu dalam 1 hari bisa diselesaikan 20%-nya. Jadi kan bayangkan sekarang, ketika pagi ini, siang, pokoknya hari ini makan gorengan dalam jumlah yang cukup, kemudian ginjalnya dititipi racun 100, maka kemudian hari ini ginjal mampu membersihkan 20-nya. Sudah gitu besok jadi ginjal kan sisa 80 kan racunnya. Besok gak makan, 20-nya dibersihkan lagi. Ketika 5 hari betul-betul tidak mengkonsumsi itu, maka bersih ginjalnya. Siap dikirimi racun lagi misalnya gitu. Karena tugasnya terbatas. Tapi bayangkan, ketika baru membersihkan 20 masih ada 80, jaringan kirim lagi 180. Besok dibersihkan 20, tinggal 160. Jaringan kirim lagi usaha 100 lagi, 260. Terus seperti itu, ginjalnya akan bendera putih. Wis nyerah, rusak struktur-struktur yang ada di dalam anatomisnya ginjal, maka dia gagal ginjal. Gagal ginjal itu apa? Ginjalnya gagal menjalankan fungsinya. Fungsinya ginjal apa? Menyaring racun tadi itu. Maka orang yang gagal ginjal gak ada cara lain kecuali cuci darah, hemodialisa. Darahnya betul-betul dikeluarkan, dicuci betul. Hemodialisa itu bisa 4-5 jam. Tubuh kita itu darahnya 5-6 liter. Semuanya harus dibersihkan. Ngeri ya. Misalkan 5 liter darah kita itu dikeluarkan, dimasukkan ke sebuah tabung untuk kemudian dicuci. Racun-racunnya tadi dicuci, dikembalikan lagi sudah dalam bentuk yang bersih. Terus 5 liter itu semua dibersihkan. Makanya proses HD itu bisa 4-5 jam. Dan sekarang, jadi kalian di rumah sakit sudah ada anak kecilnya yang ikut dicuci darah. Dulu nggak ada. Dulu zaman kami kuliah nggak ada anak kecil gagal ginjal terus dicuci darah, itu nggak ada. Tapi sekarang 10 bed untuk hemodialisa, 2-nya diisi anak-anak. Gara-gara itu tadi. Gara-gara semua yang tadi saya sampaikan. Maka ketika kemudian darahnya sudah bersih, selesai kan? Cuci darahnya selesai kan? Ditutup, sudah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Wah, ginjalnya kan sudah gagal. Ginjalnya kan sudah tidak mampu men-screening lagi, nggak mampu menyaring lagi kan? Maka dalam hitungan beberapa hari kemudian pasti dia akan hemodialisa lagi. Semula sebulan sekali, lama-kelamaan sepekan sekali atau sebulan 2 kali dulu, kemudian sepekan sekali, kemudian sepekan 2 kali, kemudian sepekan 3 kali. Secara normatif tataran teknis medis, kalau sudah sepekan 3 kali itu ya sebaiknya nulis surat wasiat tataran medis. Karena dalam tataran medis itu nggak lama, 1-2 tahun biasanya sudah meninggal. Sesungguhnya hal yang terkait dengan itu, ketika kita tahu ilmunya, sangat bisa untuk dicegah, memungkinkan untuk dicegah. Walaupun ketika sudah kadung gagal ginjal, ya nggak ada cara lain kecuali harus cuci darah itu. Itu dalam tataran teknis medis. Tapi jangan khawatir, kita ini punya Allah. Ibaratnya kalau keilmuan kami di kedokteran Islam, ibaratnya 0-100 kehidupan kita itu ya, 0-100. Tataran medis untuk penyakit-penyakit tertentu itu levelnya berhenti di 60. Sehebat apapun, secanggih apapun keilmuan seseorang terkait dengan kedokteran medis itu mentok di 60. Makanya ada
satu titik yang dokter sudah tidak mampu lagi untuk membantu proses kesembuhan seseorang. Itu dalam istilah medis namanya fase terminal. Fase terminal itu medis sudah tidak bisa berperan apa-apa, sudah selesai medisnya. Makanya kalau orang itu dirawat di rumah sakit, itu ya penyakitnya berat dirawat di rumah sakit, tapi oleh dokter, oleh rumah sakit disuruh pulang malah. Sudah pulang saja, dirawat di rumah. Nanti pantangannya apa dok? Gak ada pantangan. Minta apa? Jantung rutin. Itu artinya sesungguhnya di dunia medis sudah tidak bisa apa-apa. Itu 0 sampai 60. Memang kemampuan manusia itu terbatas. Makanya dokter itu ojo sombong-sombong. Dokter itu saya sering ngomong ke teman-teman dokter itu sangat sombong. Kalau terus kemudian ngomong ada gini kata tanya mati ya. Kayak dia yang punya hidup saja. Kayak dia yang mampu mematikan dan menghidupkan seseorang. Karena cekatannya di IGD, pasien datang terlalu ditangani tepat cepat, alhamdulillah keselamatkan nyawanya. Terus keluar ucapan itu mulai kata tangani mati. Itu sombongnya luar biasa. Padahal itu tadi dokter itu terbatas. Nah, dalam konteks gagal ginjal itu 60 itu selesai. Takaran medis selesai, tetap dilaksanakan hemodialisa selesai. Tapi ada 60 sampai 100 yang ruang kosong, yang itu hak prerogatifnya Allah. Nah, kita mencoba untuk mengintervensi supaya Allah mengintervensi kesembuhan itu melalui cara-cara non medis. Non medisnya itu bukan kemudian kedubur macam-macam itu, enggak. Tatarannya tataran syar'i. Apa itu? Banyak sedekah. Jadi orang yang sabar, niatnya ikhlas karena Allah semata, semua aktivitas ibadah sama ibadah manzo kita banyak-banyak beristighfar. Itu mengisi kekosongan yang 60 sampai 100. Jadi walaupun dikatakan oleh dokter, oleh rumah sakit ini sudah tidak bisa, ini fase terminal. Namanya terminal itu nunggu apa? Tunggu bisnya lewat, kita ikut. Nah, ya menuju ke kematian itu fase terminal. Makanya namanya fase terminal. Itu ya sebelum bisnya lewat, dulu jemput kita. Ya sudah. Maka nggak perlu khawatir. Betul penyakit itu memang Allah amanahkan pada seseorang untuk mengujinya, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Tapi ikhtiar untuk kesembuhan itu pasti diperlukan. Yang pertama tadi dengan cara medis 0 sampai 60, dilengkapi dengan tataran yang 0 sampai 100, itu dengan tataran-tataran syar'i tadi itu. Sedekah yang sabar, hati yang selalu tertahu dengan Allah, artinya lillahi ta'ala untuk semua aspek ibadah terutama ibadah manto. Banyak-banyak beristighfar. Itu masing-masing penjelasannya kayak sendiri-sendiri itu. Tapi secara sederhana dengan itu semua kita bisa disehatkan oleh Allah. Ya, saya kira itu sudah 1 jam lebih kita nggak kerasa. Bermanfaat sekali. Ada pertanyaan? Ada. Untuk gorengan itu dong, ini kan memang susah ya tolak itu. Nah ini kan Allah kalau ada disini kasih penyakit kasih obat. Itu bagaimana? Saya pernah dengar itu untuk Justru sebenarnya kalau mau menetralisir itu semua, seperti yang saya sampaikan tadi, makan pisang, tapi jangan digoreng. Mulai aja. Pisang dalam bentuk buah, dikolak santannya yang masalah. Semua jenis pisang. Masih repot ya. Semua jenis pisang, dokter. Sekali lagi, makanya poin utamanya yang saya sampaikan itu kita ini butuh penyesuaian. Kondisi tubuh kita kalau dulu-dulu tidak masalah. SMP SMA mau makan gorengan apapun, tubuh kita, ginjal kita sangat siap. Tapi lagi-lagi karena kategori berlebihan itu. Jadi kalau misalkan sari dele yang dimaksud, sari dele itu tinggi fitoestrogen.